wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat RA Plan dimanapun berada. Semoga puasanya hari ini dan puasanya seterusnya berkah dan sahum. Nah, gimana teman-teman, masih semangat kan? Nah, semoga pada semangat, pada sehat, sehingga menjalankan ibadah puasanya dengan khusyuk. Nah, oke. Hari ini, tepatnya pada sore ini, saya sedang berada di Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Saya sedang berkunjung di sayur terowongan. Nah, seperti itu yang teman-teman lihat di depan teman-teman semua saat ini adalah terowongan tempat rambatan sayur yang dimana ini disebut dengan sayur terowongan. Jadi di sini disebutnya kebun sayur terowongan. Kenapa disebut dengan sayur terowongan? Karena memang ini didesain atau dibentuk menyerupai terowongan. Ini terbuat dari bambu dan ini berbentuk terowongan. Jadi kita posisi masuk seperti ini dan ini sedang tanam tanaman timun. Nah, ini seperti sebelum-sebelumnya ini ada tanaman bangsanya kacang panjang, pare, dan timun. Kebetulan saat ini sedang ditanami timun dan pare. Nah, untuk bisa sharing-sharing atau bisa lihat-lihat koleksi tanaman lain selain dari timunnya, teknis dari pembuatan terowongan ini, dari media, ukurannya, terus pencampuran media tanam yang tepat, proses pengurangan atau pruning daunnya itu juga nanti kita akan temui langsung yang punya kebun terowongannya. Nah, untuk itu ikutin terus saya, kita temuin yang punyanya. Ini kita jalan ke sini ya teman-teman, kita masuk ke terowongannya. Ini bagian dari depan sayur terowongan ini. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, seru banget ya teman-teman. Jadi bentuk terowongannya itu dari depan. Jadi dia nanti kiri kanan. Nah, ini ada tanaman oyong. Nih di tempat teman-teman semua apa ya namanya nih, kalau di sini oyong. Nah, sebelah sini oyong dan sebelah sana bisa kita lihat nih ya. Nih ada tanaman pare. Nih ya. Nih ada tanaman pare ya, teman-teman. Nih parenya yang ukurannya besar atau yang ukurannya panjang. Nih ya, subur banget. Nih juga ada. Nah, ini ada semacam botol seperti ini. Nanti kita tanya-tanya sama yang punyanya. Ini tujuannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya teman-teman pemilik dari sayuran terowongan ini ya. Nah, ini ya untuk teman-teman juga mungkin sebagian udah pada kenal dan sebagian juga belum kenal. Ini nama Facebooknya Pak Puring Suharyanto. Ya, Pak Puring Suharyanto atau disebut dengan Mbah Kung Haryanto. Ya, Mbah Kakung, karena di sini pada nyebutnya pada Mbah ya, tapi masih muda udah disebut Mbah. Nah, ini saya mau sharing-sharing nih Pak, sekalian mau berbagi sama teman-teman semua, bagi tips dan inspirasi untuk teman-teman semua pecinta tanaman di seluruh Indonesia. Ini saya mau tanya-tanya, ini dibuatnya dari bambu. Ini sebelum kita lanjut dari teknis pembuatan terowongannya dan media dan sebagainya, saya mau tanya dong Pak, motivasinya buat sayur terowongan ini apa gitu? Motivasinya kita membuat sayuran terowongan ini biar kita pun memetiknya, cara memetiknya itu enak. Tinggal ya? Sendiri
udah otomatis bergelantungan. Lain kalau cuma dimerengkan itu kan cara buat rambatan yang miring itu kan kita agak susah juga. Tapi untuk yang model gini untuk di pekarangan rumah itu enak, kita sambil jalan sambil santai pun tidak akan kena daunnya yang mungkin ada bulu-bulunya. Itu kadang kalau yang alergi tentang kulit itu bisa menimbulkan gatal juga. Tapi kalau gini udah enak sekali, kita tinggal jalan sambil nyawang pun enak juga kan, kita nganu apa metiknya asri juga untuk Asri. lahan Jadi yang kayak gini ya Pak ya. Iya. Jadi posisi buahnya jika kita buat terowongan seperti ini dia menggantung ya, Menggantung, tidak bercampur tidak dan tidak bercampur. bersembunyi di Iya. belakang-belakang daun. Nah itu ya teman-teman, motivasinya seperti untuk Pak Haryantonya sendiri itu untuk memudahkan ya. Memudahkan. Jadi, nah yang keduanya juga tentunya biar unik ya Unik. Pak ya, dari beda dari Iya, yang lainnya. selama ini kan belum ada yang buat gini. Oh ya belum Nah, belum ada yang buat seperti ini. mungkin Jadi lebih unik. ya, mungkin kalau ada yang buat itu tekniknya yang nganu beranggaran nganu besar. Nanti kan Beranggaran besar ya, kalau harus pakai ya, pakai yang besi. turus Terus. besi. Terus ini hemat ya Pak, hanya Hemat, bermodalkan bambu. Jadi ini hanya bermodalkan bambu teman-teman. Jadi bambunya dipelengkungin. Nah ini Pak, biasanya kalau kita buat dari bambu seperti ini, kebanyakan yang masih kurang tepat pemasangannya, teknis pemasangannya biasanya masih goyang-goyang dan kurang kokoh. Ini teknis pemasangannya seperti apa sih Pak? Ya, nganu terutama itu yang pertama bambu bilahnya itu dibuat Disilang ini ya? disilangkan biar nganu, biar nggak goyang nanti kalau dipasang. Dan di bawah itu yang terutama itu yang di bawah biar bilah bambu itu tidak dimakan anai, pun meskipun dimakan anai itu tidak langsung mengena bilahnya. Oh, iya. Jadi pada pondasi itu dikasih bambu yang dipotong yang utuh, nanti Diselupkan. ditancapkan ke tanah, nanti bisa dimasukkan ke situ, disilangkan, ketemunya sama silang bisa sendiri nanti mengaplikasinya gimana kok buat silang. Nah, itu yang pertama itu yang untuk titik tengahnya itu ditemukan dulu biar nanti bisa menyilang. Itu yang bawah itu kalau dimakan anai kan bisa nganu, masih bisa diganti yang model Jadi tonggaknya. hanya ganti Iya, ininya ganti saja ya, kalau tonggaknya, yang iya. ininya rapuh bisa Kalau ganti. mau awet lagi bawahnya itu paralon bisa nanti. Terus bambunya ini kira-kira udah nganu, ini udah sekitar 1 tahunan ini dulu Jadi postingan termasuk biar awet malahan, ya teman-teman. Jadi untuk Tidak awet ininya usianya cukup awet. Kalau mau lebih bagus lagi bisa dengan Bisa. menggunakan paralon ya Pak. Paralon bisa ya. Bisa menggunakan paralon nih ya untuk teman-teman di rumah yang mau praktek. Kalau yang mau lebih awet lagi itu menggunakan paralon. Tapi karena kata Pak Haryanto tadi lebih ekonomis dari bambu, jadi menggunakan bambu. Nah yang ini yang menarik nih Pak, saya dari tadi lihat bergelantungan ini botol-botol seperti ini nih, biar bertujuan untuk apa ini? Botol ini gunanya ini sebenarnya untuk mencegah atau menjebak lalat buah. Oh, Nah, penjebak lalat buah. Yang biasa kan lalat buah itu makan mentimun ini yang menyebabkan busuk, jadi ya? busuk, pare juga, gambas atau onyong bisa juga itu. Tapi alhamdulillah untuk musim ini ini nyerangnya ini pada tanaman buah belimbing. Oh, yang diserang Lari ke sana karena belimbing. udah duluan ada yang ini agak terhindar, jadi tidak perlu dibungkus. Nah, ini ada itu mereknya, ada Iya. bentuknya ada itu Iya, yang jadi ini untuk penjebak lalat buah. untuk teman-teman semua yang punya keluhan, biasanya kalau tanam buah apapun tuh ya, semacam belimbing, melon apa segala macam Iya, ya. bisa itu. Biasanya keluhannya itu lalat buah yang bisa menyebabkan si buahnya itu busuk, Jadi ya busuk, Pak, ya. di dalamnya jadi ulet. Nah, cara mencegahnya adalah seperti ini. Bisa nah, mengurangi. untuk mengurangi. Jadi ini di bagian dalamnya itu disuntikan ya, seperti Iya, si pakai ibunya betul. sedang Nah, lakukan. tetap Nah, ibunya sedang lakukan tuh kan nih. Nih. Nah, si ibunya sedang menyuntikan. Nah, untuk obatnya itu sendiri nanti Mereknya. teman-teman bisa cari, bisa ini sesuai dengan
sesuai dengan kecocokan ya. Biasanya kalau di toko pertanian itu banyak banget, tinggal kita nyebutin obat yang untuk menjebak lalat buah gitu ya. Jadi ini seperti tadi ditaruh, disuntikan, disemprotkan, disuntikan di kapas. Jadi nanti ketika lalatnya masuk ke dalam botolnya ini dia terjebak. Nih ada beberapa ya, ada sebagian yang memang udah terperangkap di sini. 4 hari sekali. Nah, untuk ini dosisnya secukupnya ya, Pak. Secukupnya. Cuman Kayak kalau sedikit aja udah cukup. waktunya 4 kali, 4 hari atau 5 hari sekali. 4 hari atau 5 hari sekali. Jadi paling maksimal mungkin seminggu, dalam seminggu 2 kali. Nah, kalau untuk medianya ini apakah tanamnya dari benih itu langsung polybag besar, apa kita semacam pembibitan terlebih dahulu, disemai terlebih dahulu? Berhubung di lahan pekarangan rumah itu dekat dengan rumah juga kan tuh enak, langsung ditanam di polybag besar. Jadi ini untuk ukuran juga polybagnya itu. Kalau kebutuhan tanaman kan kita harus juga ngikuti kebutuhan tanaman itu berapa nanti yang dibutuhkan tanaman itu harus tahu kita ukurannya. Untuk tanaman sejenis pare, mentimun, onyong itu atau gambas itu paling enggak minimal itu 40 biar pertumbuhannya itu nanti bisa bagus. Maksimal ya cukup, metanya cukup. Nanti kalau enggak nanti udah tidak akan panjang umurnya, cuma nanti langsung mati juga. Oh iya, Nah, jadi terus medianya langsung juga kan, medianya sama dengan media-media yang lain. Kita menggunakan tanah 1 bagian, terus pupuk 1 bagian, terus sekam bisa dibakar, bisa sekam mentah, tapi yang udah lama lah, dan udah rapuh. Itu 1 bagian. Tapi untuk metan yang udah daur ulang pernah dipakai juga. Untuk skamnya itu separuh nanti bisa. Separuh, tapi tetap ya Pak, kalau keadaan masih bagus, masih sehat, untuk media bekas itu ada pengolahan tersendiri nggak Pak untuk media yang memang sudah pernah pakai lalu mau digunakan lagi? Apa harus dikasih apa gitu untuk penetral apa dan segala macam? Ada itu, mungkin dari kawan kenal itu yang pupuk kapur dolomit. Oh iya, kapur itu dolomit. bisa Ini ya penetral pH tanah. Asamannya tinggi kan bisa nanti netral tuh. Itu iya, bisa juga dipakai. Tapi kalau enggak ngikuti tanah juga. Kalau tanahnya di sini itu netralnya itu udah bagus, meskipun dipakai pun tetap bagus juga. Ya pokoknya intinya belum terserang jamur, hama dan sebagainya ya Pak, dalam kondisi sehat. Tapi jalan tengah-tengahnya ketika kita punya media yang memang sudah pernah dipakai, lebih baiknya kita kasih campuran kapur dolomit itu untuk penetral pH tanah ya teman-teman. Nah oke. Jadi malah nih tanya-tanyanya banyak Kung, boleh ya? Boleh. Nah boleh. Kita lanjut lagi ya teman-teman, kita sambil jalan-jalan karena saya juga pengen di bagian belakang itu ada semacam kebun mini yang isinya sangat banyak banget. Ada tomatnya, ada cabenya, ada terongnya. Meskipun memang kebetulan pas saya kesini itu bukan waktunya tidak tepat, tapi memang karena udah dipanen ya Pak. Jadi udah dipanen, jadi hasilnya memang sudah tidak produktif ya Pak. Udah tinggal sisa-sisa. Tapi kalau menurut saya masih lumayan bagus. Nah ini mau petik-petik. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Udah ditunjukkan tadi. Ya ini udah tahu teman-teman semua. Ini udah berapa kali panen nih? Ini udah berapa kali? Udah 5 kali ada ini. Nah udah 5 kali maksimal Pak selama mendirikan sayuran terowongan ini. Maksimal panen itu sebelum bongkar itu hampir berapa kali itu panennya? Itu kita tinggal perawatan sama metanya, kebutuhan itu polybagnya itu. Kalau kecil mungkin tidak akan tahan lama, tapi kalau polybagnya besar gini terus perawatan pemupukan. Nah, ini ada pupuknya, ini kan baru mau dipupuk ini kan. Iya. Nah, pakai NPK itu loh. Jadi kalau misalkan itu bisa tahan lama, nanti kalau pemupukan rutin tuh bisa sampai 2 bulan panen masih terus. Intinya seberapa ingin kita menghasilkan hasilnya itu. Nah itu jadi intinya ketika kita dikasih hasil, dikasih
hasil yang bagus, kita juga jangan lupa untuk memberikan yang terbaik. Jadi contohnya ketika kita sudah petik, sudah menuai hasilnya, sudah nikmatin hasilnya, jangan lupa untuk kasih pupuk dan Terus pokoknya, iya. jangan lupa untuk kasih kebutuhan atau nutrisi si tanaman ini sendiri. Itu kan untuk pupuk NPK-nya udah ada. Nah, ya. Ini ada teknis khusus nggak Pak untuk perawatan? Apakah ada teknis pruning atau pengurangan daun untuk bisa memaksimalkan buah? Atau yang dibuang tuh memang hanya yang kuning-kuningnya aja? Yang kuning-kuning aja. Ini kan soalnya untuk di pruning itu kalau skala besar itu memang perlu pemruningan juga. Tapi kan ini cuma istilah untuk kebutuhan rumah tangga aja lah. Itu Nggak tidak terlalu lebar lah ya. lebar. Maksudnya, Menggunakan ruangan yang sempit, lahan yang sempit bisa menghasilkan tanaman yang sehat. jadi kalau untuk skala besar biasanya Tetap dempet ya dikurangi, Pak, iya. dempet terlalu rapet. Nah, Rapat. itu butuh untuk di Pruning. pruning daun ya, untuk pengurangan lah ya, pengurangan daun-daun tua ya. Banyak. Tapi karena ini memang lahannya sederhana dan jarak tanamnya pun juga tidak terlalu rapat, jadi tidak butuh pruning yang terlalu ekstra. Paling pembuangan daun-daun yang memang sudah menua dan sudah menguning lah itu ya. Oke, saya pengen lanjut ke kebun cabenya ini Pak. Jadi biar teman-teman semua di grup tanaman, pecinta tanaman nggak penasaran. Jadi udah kita perjelas semua ya, perjelas semua dan tanaman apa aja yang ada di sini. Oke, kita terus.